Hai hai hai, hai guys, kembali lagi di Belajar Bahasa Korea bersama Ellie. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Hai guys, setelah kemarin kita belajar tentang partikel masa lampau, hari ini kita mau belajar tentang partikel akan datang. Nah, partikel akan datang ini ada 3 macam guys, yaitu keta, elkeo atau realkeo, elkoyeyo atau realkoyeyo. Nah, masing-masing mereka memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing ya guys. Oke, langsung kita check it out. Oke, yang pertama adalah keta. Keta ini merupakan partikel bentuk akan datang yang bisa digunakan untuk mengekspresikan komitmen atau janji pembicara, baik itu kepada orang lain atau kepada diri sendiri. Nah, selain untuk mengekspresikan komitmen, partikel ini bisa juga digunakan untuk mengekspresikan dugaan atau asumsi atau juga tebakan atas suatu hal. Oke, cara penggunaannya adalah kata kerja atau kata sifat yang berakhiran konsonan maupun vokal, tidak peduli itu, langsung ditambahkan dengan partikel keta. Kalau masuk ke dalam kalimat, danya dihilangkan dan langsung ditambahkan dengan penutup kalimat. Oke, contohnya chunbihata. Danya dihilangkan, tersisa chunbiha. Ditambahkan partikelnya keta. Masuk ke dalam kalimat, ta dihilangkan sehingga menjadi chunbihages습니다 bila ditambahkan dengan penutup kalimat formal. Oke, contoh kedua, masita. Masita, tanya dihilangkan sehingga tersisa masit. Ditambahkan partikel keta. Tanya dihilangkan, langsung ditambahkan dengan penutup kalimat sehingga menjadi masih겠어요. Oke, contoh terakhir, 춥다. Tanya dihilangkan, tersisa cup, ditambahkan dengan partikel keta. Tanya dihilangkan lagi dan ditambahkan penutup kalimat sehingga menjadi 춥겠어요. Contoh partikel keta dalam bentuk kalimat. 회의. 회의 artinya rapat. 자료는, 자료 di sini artinya materi, nen menggunakan partikel topik kalimat karena di sini materi rapat sebagai topik kalimatnya. 제가 dari kalimat 저 adalah saya dan menggunakan partikel subjek ka. 준비하 menyiapkan, get akan menggunakan penutup kalimat formal 습니다 sehingga menjadi 준비하겠습니다. Nah, kalimat 회의 자료는 제가 준비하겠습니다 ini bila diartikan dalam bahasa Indonesia, maka materi rapatnya saya yang akan menyiapkan. Nah, materi rapat sebagai topik kalimat yang dibicarakan ya. Contoh kalimat ini merupakan contoh kalimat komitmen atau janji kita untuk menyiapkan materi rapat, begitu. Contoh yang kedua, 도시락이. Doshirak itu artinya bekal, menggunakan partikel subjek i. Nah, masit itu artinya enak dan get itu akan ditambah penutup kalimat oyo sehingga menjadi masih겠어요. Di sini yang dibilang enak itu adalah bekalnya, sehingga bekalnya itu tadi menggunakan partikel subjek. Nah, bila diartikan dalam bahasa Indonesia menjadi bekalnya sepertinya enak gitu. Jadi kalimat ini merupakan contoh kalimat dugaan atau asumsi setelah kita melihat bekalnya itu sepertinya akan enak kalau dimakan nanti, begitu. Partikel selanjutnya adalah elkeo atau realkeo. Sama-sama partikel bentuk akan datang yang bisa digunakan untuk mengekspresikan komitmen atau janji pembicara, sama seperti keta tadi ya. Tapi untuk partikel ini tidak bisa digunakan untuk kalimat tanya atau menanyakan hal yang akan dilakukan orang lain atau komitmen orang lain. Jadi tidak bisa untuk kalimat tanya. Untuk cara penggunaannya, elkeo atau realkeo ini adalah apabila kata kerja atau kata sifat diakhiri dengan konsonan, maka ditambahkan dengan elkeo. Sedangkan
kata kerja atau kata sifat yang diakhiri dengan huruf vokal ditambahkan real keo. Dan untuk kata kerja atau kata sifat yang diakhiri dengan konsonan real, maka langsung ditambahkan dengan keo. Harusnya rumus yang sebenarnya adalah konsonan real dihapus dan ditambahkan dengan partikel real keo. Karena sama aja, jadi realnya nggak usah dihapus, tinggal tambahkan langsung partikel keo, begitu. Contohnya, kata tadi dihilangkan sehingga tersisa ka. Karena diakhiri dengan huruf vokal, maka ditambahkan dengan partikel real keo sehingga menjadi kal keo. Contoh kedua, mandelta. Nah, dihapus danya sehingga tersisa mandel. Di sini diakhiri dengan konsonan real. Tambahkan langsung dengan partikel keo sehingga menjadi mandel keo. Contoh dalam bentuk kalimat menggunakan partikel elkeo atau real keo. Neil artinya besok. 당신을 artinya Anda. Di sini 당신 Anda menggunakan partikel el, berarti Anda ini sebagai objek. Mana bertemu. Ro untuk, seperti yang kita udah pelajari di video sebelum-sebelumnya ya, partikel ro ini. Kata artinya pergi, pakai partikel akan datangnya real keo, akan. Sehingga kalimat nil 당신을 만나러 갈게요 ini bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah besok saya, di sini sebagai subjeknya, akan pergi untuk bertemu Anda. Nah, ini merupakan janji atau komitmen, janji dengan lawan bicara. Oke. Yang kedua, neil, besok. 제가, 저 itu saya, ditambahkan partikel subjeknya ka. 자료, sama seperti tadi, materi rel. Nah, 자료 ini, materi ini sebagai objeknya. Mandel itu artinya membuat, dengan partikel real maka ditambahkan dengan partikel keyo, akan. Mandel keyo, akan membuat. Sehingga kalimat nil jika 자료를 만들게요 ini bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah besok saya akan membuat materinya. Nah, di sini merupakan kalimat komitmen dengan lawan bicara. Yang terakhir adalah partikel el koyeyo atau real koyeyo. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, partikel ini merupakan bentuk partikel akan datang yang bisa digunakan untuk mengekspresikan rencana atau hal yang akan dilakukan di masa mendatang. Nah, partikel ini pun juga bisa digunakan untuk menduga atau menebak-nebak berdasarkan dari pengalaman pribadi yang dialami secara pribadi ataupun dari mendengar dari orang lain. Jadi dapat cerita dari orang lain begitu, atau tahu dari tempat lain begitu. Cara penggunaan partikel el koyeyo atau real koyeyo sama seperti partikel el keo tadi ya, yaitu kata kerja atau kata sifat yang berakhiran dengan huruf konsonan ditambahkan dengan partikel el koyeyo. Sedangkan untuk kata kerja atau kata sifat yang diakhiri dengan huruf vokal, maka ditambahkannya partikel real koyeyo. Dan untuk kata kerja atau kata sifat dengan diakhiri dengan konsonan real, maka konsonan real itu dihapus dan ditambahkan partikel real koyeyo, atau tetap saja partikel realnya tidak dihapus dan langsung ditambahkan dengan partikel koyeyo. Contohnya, ota tadi dihilangkan, maka kata dasarnya tersisa o. Karena diakhiri dengan vokal, maka ditambah dengan partikel real koyeyo sehingga menjadi ul koyeyo. Contoh kedua, nolta. Danya dihapus sehingga tersisa nol dan ini diakhiri dengan konsonan real. Maka ditambahkan dengan partikel koyeyo sehingga menjadi nol koyeyo. Contoh partikel el koyeyo atau real koyeyo dalam bentuk kalimat. 오늘 artinya hari ini, 밤에
밤 artinya malam, artinya pada, 비가, bi artinya hujan. Hujan ini sebagai subjeknya. datang, riel koyeyo, akan. Nah, yang akan datang ini adalah hujannya. Maka hujan itu menggunakan partikel subjek. Sehingga kalimat 오늘 밤에 비가 올 거예요 bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah pada malam ini akan turun hujan. Kalimat ini merupakan kalimat dugaan. Menduga-duga atau memprediksi karena tahu berita dari ramalan cuaca atau dari orang lain begitu. Nah, contoh yang kedua, 주말에, jumal artinya akhir pekan, artinya pada, 친구랑, 친구 artinya teman, rang ini bisa berarti dan dengan, nol artinya main atau bermain, koyeyo akan. Nah, kalimat 주말에 친구랑 놀 거예요 bila diartikan dalam bahasa Indonesia adalah pada akhir pekan. Di sini aku ya, dikatakan subjeknya adalah aku meskipun gak ditulis, akan bermain dengan teman. Nah, kalimat ini merupakan kalimat rencana yang akan datang, hal yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang begitu. Oke, kesimpulannya adalah kita, el-keo atau real keo, el-koyeyo atau real koyeyo merupakan partikel yang sama-sama digunakan untuk kalimat bentuk yang akan datang. Nah, lebih spesifiknya lagi, kalau untuk partikel kita ini digunakan untuk mengekspresikan komitmen atau janji dan juga dugaan atau asumsi. Untuk partikel el-keo atau real keo ini digunakan untuk mengekspresikan komitmen atau janji juga, tapi kalimat ini tidak bisa digunakan untuk kalimat pertanyaan. Jadi tidak bisa digunakan untuk bertanya kepada orang lain atau bertanya kepada lawan bicara. Nah, untuk partikel el-koyeyo atau real koyeyo ini digunakan untuk mengekspresikan rencana yang akan datang atau yang akan dilakukan di masa depan dan dugaan menurut pengalaman langsung atau dari orang lain. Partikel ini bisa digunakan untuk bentuk tanya, jadi untuk menanyakan kepada orang lain atau lawan bicara begitu. Dari semua penjelasan ini coba diteliti lagi dan kita coba dengan latihan soal, oke? Untuk tahu teman-teman udah paham atau belum, kita coba di latihan soal ya. Yang nomor 1, 앞으로 열심히 공부하다. Titik. Nah, 공부하다 ini harus ditambahkan partikel apa yang tepat? Nomor 2, 이번 주에 첫눈이 내리다. Titik. Dan yang nomor 3, 밥을 다 먹고 설거지하다. Titik. Dan yang terakhir nomor 4, siapa yang akan membersihkan kelas? Ini bentuk pertanyaan ya. Teman-teman coba buat dalam bahasa Koreanya menggunakan partikel yang sudah kita pelajari tadi. Harus menggunakan partikel apa coba? Oke, kita tunggu jawabannya di kolom komentar ya. Teman-teman tulis di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan atau yang mungkin belum dipahami juga boleh ditulis-tulis di kolom komentar. Kritik dan saran pun selalu aku terima ya teman-teman ya. Oke, thank you. Selamat belajar.